Puji nama Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang berdoa bersama-sama. Dan saya percaya apa yang kita kerjakan, ketika kita melakukan dengan segenap hati, Tuhan pasti akan turun tangan untuk menolong dan memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Kita sama-sama tundukkan kepala, siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, jika malam hari ini Tuhan begitu baik buat setiap kami. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan begitu nyata. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kesehatan kami. Terima kasih untuk pembelaan-Mu di dalam hari-hari kami menghadapi setiap tantangan, pergumulan, kesesakan yang sedang kami jalani hari-hari ini. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang tidak pernah ditinggalkan atau dibiarkan Tuhan jatuh tergeletak. Malam hari ini Tuhan, kerinduan kami untuk kembali kami boleh datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Meskipun hari-hari ini masalah persoalan kami belum selesai, tetapi kami percaya melewati apapun, setiap musim di dalam hidup kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami hari ini, biar Engkau yang melawat setiap kami. Tuntunlah kami, gendong kami ketika kami tidak kuat. Berikan kekuatan buat kami untuk kembali bangkit, berdiri dan tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami sungguh percaya doa malam kami adalah doa malam yang mendatangkan berkat. Baik kami yang ada di rumah maupun ada di mana saja, Engkau yang memperhatikan, Engkau yang mempedulikan setiap kami. Dan kami tahu ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Malam hari ini seberapa kami yang ikut dengan setia, yang selalu menanti-nantikan acara doa malam ini. Kiranya Tuhan Engkau memperhatikan kami lebih daripada yang lain. Setiap pergumulan, setiap tetes air mata, jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah Tuhan Engkau memberikan pribadi-Mu, hidup-Mu untuk kami temui. Bekerjalah Roh Kudus, kami siapkan hidup kami untuk dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dan biarlah pujian ini mewakili ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang telah mengubahkan hidup
ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari bersyukur, biar kita rasakan kehadiran Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama angkat hatimu, katakan, ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntut jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Biar musik mengalun dengan lembut. Mari Bapak Ibu yang terkasih, pejamkan matamu sejenak. Renungkan baik-baik betapa Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Mungkin hari-hari ini iblis sudah menipu kita dengan berkata, lihat Allah tidak peduli. Lihat Bapamu tidak memperhatikan, tidak mempedulikan engkau. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang terlalu berat bagi setiap kita. Percayalah Bapak Ibu, di dalam tangan Tuhan ada masa depan buat setiap kita. Mungkin hari ini belum nampak, semuanya seakan-akan gelap, semuanya seakan-akan begitu kacau di dalam hidupmu. Saya percaya pujian ini boleh membawa kita
Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dia tidak pernah melepaskan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Mari sama-sama malam hari ini kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hatimu. Katakan, apapun yang terjadi, aku tetap mengucap syukur Tuhan. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup. Kebaikan-Mu selalu nyata. Haleluya. Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku.
selalu memelihara di dalam kehidupan kami. Engkau jagai setiap kami. Engkau membela kami Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami mau senantiasa melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati penyembahan kami. Berkati Tuhan pujian kami malam. Kiara mata syandara labara mata sikara labara mata sikara. Biar kami boleh berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi kami mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang senantiasa kami rindukan di dalam hidup ini. Ora mata syandara patakara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau baik dan Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Ora bata syaka ya rala bara bata shikara bata karala. Kinara mata syandara la bara bata karala bara bara bata shikara la bara bara baya sandara lama. Terima kasih malam hari ini biarlah merupakan satu malam yang penuh dengan ucapan syukur kami. Karena kebaikan dan pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, teguhkan kami dengan firman-Mu. Biarlah hati kami tetap melekat, hati kami tetap mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Mengucap syukur malam hari ini ada orang-orang yang begitu setia untuk mengikuti acara persekutuan doa malam dari Victory Family, dan saya percaya apa yang kita lakukan dengan segenap hati, apa yang kita kerjakan, doakan dengan sungguh-sungguh malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang memperhitungkan apa yang sudah kita kerjakan. Doa yang sungguh-sungguh, penyembahan yang sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita. Dan biarlah malam hari ini bukan manusia yang disenangkan, tetapi biarlah hati Tuhan yang disenangkan malam hari ini. Ketika Tuhan hadir dan hatinya disenangkan, saya percaya kita nggak perlu lagi meminta atau memohon kepada Tuhan. Dia tahu persis kebutuhan kita, keperluan kita, dan Dia Bapa yang baik, tahu memberikan semua yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Bapak Ibu percaya malam hari ini Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Ya, jangan menyerah, jangan mudah ditipu oleh iblis yang senantiasa membuat hati kita bimbang, membuat hati kita goyah ketika hari-hari kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami persoalan yang berat. Iblis selalu berkata, lihatlah semuanya sia-sia, lihatlah Allah tidak peduli, lihatlah Allah tidak memperhatikan engkau, dan lain sebagainya. Tetapi mari malam hari ini sekali lagi kita dikuatkan, ya, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kata-kata penghiburan, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang menghampiri setiap kita dan menguatkan, meneguhkan setiap kita malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya ingin sharing tentang apa yang terpenting di dalam hidup ini. Kadangkala ada banyak orang yang berkata bahwa yang terpenting itu adalah punya harta yang banyak.
Yang lain berkata yang terpenting itu punya kedudukan yang tinggi dan dihormati oleh banyak orang. Ya, semuanya itu enggak salah. Tetapi ada beberapa pandangan dari Tuhan. Apa kata firman Tuhan yang harus kita percayai lebih dari apapun di muka bumi ini. Seringkali ketika anak-anak, ya, kita melihat bagaimana mereka meniru, bagaimana mereka dengan tidak ada rasa takut ketika mereka menonton di dalam satu adegan siaran televisi misalnya, mereka bisa meniru apa yang dilihat di televisi. Padahal menurut kita, pandangan kita sebagai orang dewasa, apa yang dilakukan oleh anak-anak itu kadangkala dalam tanda kutip adalah ada satu tindakan yang sangat membahayakan. Contohnya ketika mereka melihat Superman yang bisa terbang, ya, mereka mulai memakai memanjat kursi misalnya atau meja atau apapun yang tinggi, dan kemudian karena dia melihat si Superman ini bisa terbang dari ketinggian dan dia ingin menirukan apa yang dilakukan oleh Superman ini, sehingga kadangkala kita merasa ini adalah tindakan yang membahayakan. Bukan kita rasakan lagi, ini benar-benar sangat membahayakan, ya, bisa melukai si anak itu. Ya, anak-anak berbeda pandangannya dengan orang dewasa. Kadangkala yang ditakutkan oleh anak-anak bukan lagi apa yang mereka lihat, tetapi kadangkala anak-anak itu justru menjadi takut ketika melihat bayang-bayang misalnya, atau melihat satu tempat yang begitu gelap. Padahal yang dia lakukan ketika dia berada di ketinggian mau terjun terbang seperti Superman dengan bayang-bayang yang dia takutkan sebagai orang dewasa, tentunya kita mengerti yang kita takutkan justru adalah tindakan yang meniru seperti Superman. Demikian juga di dalam pandangan Tuhan tentang kehidupan ini, ya. Ada satu waktu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-23 terlebih dahulu. Di situ perikopnya dikatakan angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lihatlah, apa yang ditakutkan oleh murid-murid adalah gelombang, ya, badai, angin ribut yang begitu tidak pernah mereka prediksi sebelumnya. Dari perjalanan mereka bersama dengan Tuhan Yesus dalam satu perahu, tiba-tiba datanglah angin yang mengamuk, angin ribut yang mengamuk, dan murid-murid itu menjadi takut. Dan apa yang terjadi ketika gelombang atau badai angin ribut itu mengamuk? Ditemukan Yesus itu sedang tidur. Apa yang ditakutkan oleh murid-murid itu tidak ditakutkan oleh Yesus. Berarti dengan kata lain, gelombang atau badai di dalam perjalanan perahu mereka itu tidak menakutkan. Tetapi marilah kita bandingkan dengan satu peristiwa di dalam Matius 26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ayat yang ke-40. Matius 26 ayat yang ke-40. Ketika itu peristiwa di Taman Getsemani. Saya bacakan.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan ia mendapati mereka sedang tidur. Ketika Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Bagi Yesus berdoa adalah merupakan hal yang penting. Ya. Tetapi apa yang didapatinya? Dia mendapati murid-muridnya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ayat yang ke-42, "Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.'" Ayat yang ke-43, "Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat." Kedua kalinya Yesus mendapati murid-murid sedang tidur. Satu hal yang bagi Yesus sangat menakutkan adalah ketika murid-murid tidak mengerti berapa pentingnya jam-jam doa. Yang terpenting yang harus dilakukan oleh orang percaya hari-hari ini, seperti yang Yesus takutkan adalah ketika kita tidak didapati berjaga-jaga di dalam doa. Badai yang menakutkan, yang ganas sekalipun tidak membuat Yesus takut. Justru Yesusnya tidur. Ya, tetapi ketika ada hal yang terpenting yang Yesus takutkan, yaitu dia masuk di dalam doa, membawa murid-muridnya. Justru pandangan dari murid-muridnya adalah doa itu tidak begitu penting, sehingga mereka tidur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari malam hari ini kita samakan pandangan hidup kita, sama seperti yang firman Tuhan inginkan buat setiap kita. Yang terpenting adalah jam-jam doa kita. Berdoalah, berjaga-jagalah. Ya. Ayat yang ke-44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Apa yang Yesus takutkan tentang kehidupan ini? Ketika itu dia masuk di dalam doa. Malam hari ini apa yang menjadi ketakutan kita? Mungkin kita berpikir kita mengalami badai, ekonomi kita hancur, pekerjaan kita amburadul, kesehatan kita sedang dilanda oleh badai, dan itu semuanya membuat kita takut. Tetapi lihatlah, yang Yesus inginkan bukan ketika badai itu datang membuat kita takut, tetapi yang Yesus justru alami ketakutan adalah ketika dia harus berjalan menuju ke salib. Secara manusia tidak akan mampu berjalan dengan sendiri. Oleh sebab itu dia takut. Ketika dia takut, dia tidak tidur, tetapi dia masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, apa yang engkau takutkan hari-hari ini? Masa depan anak-anakmu? Apa yang engkau takutkan? Kesehatanmu? Pekerjaanmu? Apa yang engkau takutkan hari ini? Biarlah kita mendapati hidup kita berada di dalam satu ketekunan, yaitu di dalam doa. Seperti Yesus ketika dia takut, dia berdoa. Dia masuk ke dalam Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa sampai ketiga kalinya. Karena dia tahu secara manusia tidak mungkin melewati semuanya itu. Dia berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Dia berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup ini. Hidup ini bukan menjadi milik kita. Bahkan hidup yang kita punyai
Anak-anakmu sendiri bukan milikmu. Istrimu atau suami bukan milikmu. Harta yang kau cari seumur hidupmu bukan menjadi milikmu. Semuanya datangnya dari Tuhan. Bahkan hidup kita tidak berhak atas hidup ini. Semuanya dari Tuhan. Dan satu kali kelak, semuanya ketika kita menyadari bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Dan ketika ada kehilangan di dalam hidup ini, kita punya satu kekuatan bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil, kalau Tuhan merebut dari hidup kita, biarlah kita tidak kecewa, biarlah kita tidak putus asa. Karena kita tahu apa yang kita miliki, semuanya datangnya dari Tuhan. Bahkan hidup kita sendiri pun kita tidak berhak. Semuanya datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan, semuanya kita kembalikan untuk Tuhan. Ada beberapa orang yang ketika hartanya, kesehatannya, orang-orang yang terdekat diambil kembali oleh Tuhan, tidak bisa menerima. Karena tidak memahami bahwa sesungguhnya kita tidak berhak atas apapun. Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketika masalah hidupmu engkau merasa begitu sulit, begitu sukar, hari ini seperti Yesus, kita mau datang berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati. Berdoalah dengan pemikiran kita tidak memiliki satu apapun yang patut kita pegang erat-erat di dalam hidup ini. Kalau Sang Pencipta, Sang Pemilik semuanya itu, yaitu Tuhan, menarik kembali apa yang Dia taruh di dalam hidup kita, kita boleh berkata, Tuhanlah yang memiliki semuanya di dalam hidupku. Aku tidak berhak kecewa, aku tidak berhak marah atas semuanya itu. Tetapi kalau Sang Pemilik semuanya itu hendak menitipkan segala sesuatunya kepada kita, marilah kita jalani hidup ini. Kita mengelola dengan baik. Kita bukan pemilik, tetapi kita adalah pengelola. Harta yang kita miliki bukan milik kita. Sehingga kalau satu saat ada goncangan, kita tidak perlu lagi putus asa. Karena kita tahu ini adalah miliknya Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelola. Semuanya datang dari Tuhan. Dan biarlah kalau Tuhan ingin memberkati kita, gak tunggu waktu yang lama. Malam hari ini juga Tuhan pasti akan memberkati kita berlimpah. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena semuanya dari Tuhan. Dan kita kembalikan kepada Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala. Kita mau renungkan sejenak. Apa yang masih kita pegang erat-erat malam hari ini? Mari sadari bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelola harta yang begitu banyak. Bukan milikmu. Istri atau suami, orang tua maupun anak-anak, itu pun juga bukan milik kita. Semua ditaruh Tuhan di sekeliling hidup. Hidup yang kita miliki, ini pun bukan milik pribadi kita. Kita tidak berhak atas hidup kita. Tetapi marilah malam hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan, kelolalah, pergunakan hidupmu untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak. Kita semua adalah hamba yang tidak berguna. Melayani Sang Tuhan, pemilik hidup kita, yang memberikan satu amanat agung. Beritakanlah Injil. Kabarkan kabar sukacita melalui hidupmu, melalui perkataan. Biarlah Tuhan memakai setiap kita malam hari ini
apa yang kau takutkan. Tidak ada lagi yang harus kita takutkan. Masuk di dalam doa secara pribadi, minta kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi ketakutan kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Kami sadar semuanya itu bukan menjadi milik kami. Kalaupun hari-hari ini ada yang banyak kami alami sehingga kami menjadi takut, kami mau masuk di dalam doa. Seperti Tuhan Yesus tahu mana yang terpenting di dalam hidup ini. Gelombang, badai tidak akan mampu membuat kami takut lagi. Karena kami tahu yang terpenting adalah doa. Yang harus kami kerjakan di dalam hidup ini adalah berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi di dalam kehidupan kami, Bapa. Setiap tetes air mata, setiap kesusahan, setiap pergumulan yang menghantui setiap kami malam-malam hari ini, Tuhan, Kau tolong, Kau menjamah setiap kami, memberikan kekuatan yang baru untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan, untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah untuk setiap keletihan di dalam hidup ini Engkau memberikan kekuatan yang baru. Untuk setiap ketakutan Tuhan memberikan damai sejahtera yang jauh lebih besar daripada apa yang kami takutkan hari-hari ini. Untuk setiap kesusahan Tuhan cover dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan
segenap hatimu menyembah kepada Tuhan. Mungkin mulutmu berat untuk mengucap syukur karena keadaanmu tidak sesuai dengan yang engkau harapkan. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak mengalami masalah. Murid-murid berada dalam satu perahu dengan Yesus, tetapi di tengah-tengah perjalanan pun mengalami gelombang badai. Tapi gelombang badai ini tidak menakutkan bagi Yesus. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu tetap berada di dalam satu perahu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mengucap syukur ketika Tuhan izinkan semua yang terjadi di dalam hidup kita. Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu batas kekuatan, dan apa yang engkau alami hari ini tidak melampaui batas kekuatan. Mari malam hari ini mengucap syukur adalah jalan yang terbaik. Memperbesar kapasitas mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Berkata kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku
kepada Tuhan. Katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Karena Yesus yang selalu menopang. Karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Mari perkatakan perkataan iman. Jangan lemah, jangan goyah, jangan takut menghadapi badai di dalam hidup. Katakan, aku kuat, aku mampu menghadapi persoalanku. Syarabata karalabata shikaralabarabata syandaralabayase. Haleluya, haleluya. Ya dalamaya sandaramo, kinaralamaya sandaramo. Syarabata karalabarabata shikaralabarabata syandaralabarabata karalabarabata syaralabarabarabarabata. Kinaramata syandaralabata karalabarabata shikaralabarabarabarabata syaralabarabarabarabata shikaralabarabata syandaralabarabata shikaralabarabarabarabata. Mari bangun imanmu dengan berbahasa roh. Korabata syandarabata karalabarabata shikaralabarabarabarabarabarabata syaralabarabarabarabata shikarabata karalabarabata syaralabarabarabarabata. Kinaramata syandarabata karalabarabarabarabata shikaralabarabarabarabata syandaralabarabarabarabata syaralabarabarabarabata. Kinarabata syaralabarabata karalabarabata shikaralabarabarabarabata shikaralabarabarabarabata syaralabarabarabarabata. Korabata syaralabata karalabarabata syaralabata karalabarabata yaralabarabata. Kinarabata syandaralabata karalabarabata syaralabarabarabarabata shikaralabarabata. Kinaramata syaralabata karalabarabata. Kinarabata syaralabarabata karalabarabata syaralabarabarabarabata shikarabata karalabarabarabarabata. Tidak selamanya badai itu menghantam perahu kehidupan kita. Pastikan Yesus ada di dalam perahu kehidupan. Pastikan Dia yang akan meneduhkan badai di dalam kehidupan. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kemampuan. Koramata syandarabata karalabata syedededededededede. Mari yang pertama saya mengajak bagi Bapak Ibu yang sedang sakit malam hari ini, jangan lemah, jangan putus asa. Badai ini boleh datang di dalam perahu kesehatan, tetapi oleh bilur-bilur Yesus engkau boleh disembuhkan. Yesus datang, Yesus rela memberikan nyawanya untuk engkau dan saya, menderita, mencucurkan darah di atas kayu salib, menanggung setiap kelemahan, sakit penyakit kita. Buka kedua tanganmu, berbahasa roh.
Koramata syandara bata karala bata syandara bata karala bata syandara bata karala. Inaramata shikala bata karala barabata karala barabata karala barabata syarala barabata karala. Tuhan menciptakan setiap kita manusia dengan tubuh yang sehat, yang sempurna. Tetapi iblis datang untuk mencuri, merusak dan membinasakan. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak engkau memperkatakan perkataan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan tubuhku adalah tubuh milik Tuhan. Kesehatan adalah milik Tuhan dan aku akan disembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan oleh Tuhan. Perkatakan berulang-ulang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku sehat, aku sembuh, aku diberkati Tuhan. Katakan dengan iman, percaya. Melalui mulutmu engkau mengaku, berbicara melalui hati engkau percaya oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Percaya malam hari ini juga. Biarlah kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan engkau yang sedang sakit. Oh, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Darah Yesus menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus engkau sembuh. Koramata syandara batakara labarabata syikara. Yang kedua, saya rindu mengajak Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan, imannya lagi koyak. Engkau mempertanyakan di manakah Tuhan ketika semua masalah persoalan sedang kau alami hari-hari. Oh, ramata syandara batakara labarabata syandara batakara labarabata. Bangun kembali imanmu ketika engkau mulai koyak, ketika iblis membuat engkau bimbang, keadaan yang sukar membuat engkau jauh dari Tuhan dan mempercayai yang lain. Malam hari ini juga berdoa, bertobat kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih ketika engkau pertama kali menyala-nyala melayani, mengasihi Tuhan. Ramata syadara batakara labarabata sikara batakara labarabata syara. Jangan pernah menjual imanmu. Ketika masalah persoalan ini datang, jangan mempercaya yang lain di luar Tuhan. Inaramata syandara labatakara labaraba. Engkau tetap ada dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah dan tidak bisa dirubah oleh apapun. Meskipun kadangkala kami lemah, kadangkala kami jauh, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah kurang dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, malam hari ini biarlah kasih yang mula-mula itu boleh bangkit kembali, menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Meskipun ada masalah, ada goncangan, ada badai di dalam hidup kami, kami mau tetap kuat, kami mau tetap berkata sampai selama-lamanya. Kami mau setia melayani Tuhan, kami mau tetap setia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Koramata syandara labata karalamata syandara labarabata. Ya ralamata syandara labata karalabarabata shikara labarabata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Apapun musim di dalam kehidupan kami, biarlah Engkau Tuhan terus memegang erat tangan kami, terus menuntun kami langkah demi langkah. Meskipun harus tertatih-tatih, meskipun harus jatuh bangun, tapi kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada
Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biar musik mengalun dengan lembut, saya digerakkan untuk berdoa yang hari-hari ini sedang ada dalam satu deal-deal tertentu yang selama ini sulit dan belum bisa berhasil. Pujian ini mengatakan biar Tuhan yang bertindak memberikan pertolongan. Mari Bapak Ibu bawa di dalam doa malam hari ini. Deal-deal apa yang sedang kau alami, yang sedang kau jalani, prosesnya berbelit-belit, tidak mudah, tetapi malam hari ini biarkan Tuhan yang bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar apa yang sudah kami rencanakan, Tuhan, deal-deal tertentu, deal-deal yang begitu penting, malam hari ini Engkau yang bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat semuanya berhasil, memberikan pertolongan buat setiap kami, memberikan kemenangan buat setiap kami. Karena sesungguhnya bukan kami yang bertindak, tetapi ada tangan kanan Tuhan yang bertindak mewakili kami. Kami hanya duduk diam berdoa di bawah kaki-Mu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami percaya sorak-sorai kemenangan akan terjadi, akan kami dengar di dalam kehidupan setiap pribadi yang malam hari ini mengadakan satu deal-deal yang begitu penting di dalam bisnisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuramata syandara labatakara labatakara labarabatasya. Oh haleluya, haleluya. Syarabatakara labarabatasikara labarabatasya. Ada beberapa orang yang mengalami satu kesulitan di dalam menjalankan bisnisnya.
Mungkin ini bukan bisnis yang kecil, tapi satu bisnis, satu pabrik yang mungkin harus tetap berjalan. Tetapi hari-hari ini kau sedang mengalami sendatan gangguan, sedang mengalami badai. Malam hari ini berdoa sehati bersama saya, sepakat Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemikiran-pemikiran yang baru, terobosan-terobosan yang baru. Satu hikmat yang Tuhan taruh di dalam hidup. Yang hari-hari ini mungkin pabrikmu sedang ada dalam kesulitan. Di dalam nama Yesus, izinkan Tuhan yang bertindak. Tuhan yang menjadi pimpinan yang tertinggi di dalam bisnis usaha pekerjaan. Sehingga bisnis ini boleh berjalan. Bahkan lebih bagus lagi. Jauh melewati hari-hari yang sebelumnya. Meskipun hari-hari ini sedang mengalami gangguan, sedang mengalami hambatan-hambatan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat satu percepatan bisnis yang melebihi daripada hari-hari yang sebelumnya. Dan aku percaya ketika kau sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan menjadi pimpinan yang tertinggi, maka apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah Tuhan Engkau yang bertindak untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melihat doa-doa yang kami naikkan. Engkau mendengar setiap doa yang kami panjatkan malam hari. Ulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap kami Bapa. Karena tanpa Tuhan, sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapa, Engkau kerjakan. Kami mau juga bekerja apa yang menjadi bagian kami. Kami lakukan dengan segenap hati. Kami mau lakukan dengan yang terbaik. Dan biarlah selebihnya Engkau yang bertindak untuk menolong setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Yang sedang mengalami kelemahan, kebimbangan, keputusasaan, Tuhan teguhkan kami. Sehingga kami tetap kuat, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang susah, Tuhan Engkau yang menghibur. Berikan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Sehingga meskipun berat, meskipun sukar jalan yang harus kami lewati, tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas setiap kami. Memberkati usaha pekerjaan kami, bisnis kami. Yang ada beberapa yang harus menjual aset, Tuhan berikan, Tuhan kirim pembeli-pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik. Kami percaya ketika Tuhan yang bertindak, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia itu terjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami harus berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai, membimbing, menghibur, dan memberikan kekuatan yang baru. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kami. Memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati ekonomi keuanganmu, dan apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Aku berdoa biarlah para ibu-ibu menjadi penolong yang setia buat suaminya, karena engkau adalah ibu yang diberkati oleh Tuhan. Para suami, engkau adalah imam di tengah-tengah keluarga. Biarlah berkat dari Tuhan Yesus turun atas hidupmu, membawa seluruh keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan menyerah, jangan putus asa. Haleluya.